Oke, selamat malam. Selamat sore. Mungkin ada yang sudah malam ya. Selamat sore para mahasiswa Teknik Industri BOL, Binus Online Learning. Halo. Selamat malam, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat Ada sore, yang sudah Pak. malam? Selamat Ada yang sore, Pak. Selamat malam, Pak. di mana itu? Selamat malam. Di Jepang, Pak. Oh, Jepang, oh ya. Ya itu berarti hampir tiap bisa ngajar tuh ada yang dari yang berada di Jepang. Oke. Baik. Hari kita masuk ke ini. Ini sudah kelihatan belum? PowerPoint-nya? Belum, Pak. Belum, Pak. PowerPoint-nya belum kelihatan, Pak. Masih LMS, Pak. Masih Ya, LMS. oke. Baik. Nah, ini sudah kelihatan sekarang? Ya, Sudah, terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini yang mirip dengan tugas Anda ya, TP2 yang baru ya. Tentukan fungsi X dan GX jika diketahui fungsi double accent X akar 3 dari X. Ya, akar 3 dari X dan GX adalah X pangkat 5 tambah 3 per X pangkat 3. Jadi dia tanya fungsi asalnya apa? Ini fungsi asal di fx-nya itu apa? GX itu apa? Oh, ini G double accent sendiri ya. Ya. Yang ditanya itu fx dan gx, tetapi yang diketahui ini ada kurang nih, double accent-nya. Sorry. Ya, di soal Anda sudah benar ya. Oke, solusinya adalah dasar pertama, turunan kedua dari fungsi x atau f double accent x adalah akar 3 dari x. Atau ini kita ubah dalam bentuk pangkat tak sebenarnya. Pangkat tak sebenarnya adalah pangkat fungsi X-nya 1 sini dibagi bilang akar. 1 bagi 3 apa? Sepertiga kan? Halo, jelas nih? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Ya, 1 Pak, ini 1 tidak ditulis ya, 1 tidak ditulis, 1 dibagi 3 sepertiga. Maka kalau turunan kedua tahu bagaimana turunan pertamanya? Turunan pertamanya adalah integral dari turunan keduanya. Kan gitu kan? Atau turunan kedua kita turunan pertama ini kita turunkan menjadi turunan kedua kan? Ya enggak? Anda tahu kan bahwa integral adalah inverse atau kebalikan dari diferensial. Jelas nggak maksudnya? Ya. Bentar ya. Oke. Jadi kalau Anda belajar misalnya ini Y sama dengan X pangkat 3, maka Y aksen apa? Y aksen adalah ini sepertiga ya, sepertiga X pangkat 3. Maka Y aksen berapa? Sepertiga 3X. Sepertiga dari X pangkat 3 itu dengan N kali X pangkat N min 1, ya enggak? Ya. 3 kali X pangkat 3 pangkat 1. Jadi ini kalau coret ini asalnya X pangkat 2. Nah, bagaimana kita mencari ini? Ini harusnya tambah C sini ya. C diturunkan 0, ya enggak? Nah, kita integralkan. Jadi berarti integral dari Y aksen dx adalah Y. Kena? Halo? Iya, Pak. Y adalah integral dari Y aksen dx. Jelas sampai itu? Ya. Jadi kalau turunan kedua diketahui, maka turunan pertamanya adalah integral dari turunan kedua. Bisa nangkap maksudnya enggak? Halo. Bisa, Pak. Ya, atau yang sini Anda lihat nih. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Lanjut, Pak. Ya. Nah, mulai kita hitung. Jadi penting dasar ini dulu ya. Y itu adalah, jadi kalau Y adalah integral Y aksen dx. Kalau cari dari apa? Y aksen apa? Y aksen adalah integral dari Y double aksen dx. Gitu. Terus gitu. Ya, jelas ya?
penting tahu. Kalau ini Anda nggak ngerti, ini hancur semua nih. Ya, artinya nggak paham ya. Baik. Jadi kalau tunang kedua diketahui, maka tunang pertama adalah integral dari tunang kedua. Paham maksudnya? Saya tanya kok diam aja. Jelas Iya, nggak Pak, ini? paham, Pak. Ya, Iya. Pak, lanjut Pak. Jelas Pak. Paham, Pak. Oke. Ya, kalau nggak paham bilang nggak apa-apa. Kita ulang lagi ya. Jadi atau begini, ini saya jelaskan dulu. Kalau tadi Y adalah sepertiga X pangkat 3 tambah C. Nah, Y aksen berapa? Atau CX ditambah D. Misalnya. Kemudian Y aksen berapa? Jadi sepertiga dari X pangkat 3 kita turunkan N kali X pangkat N-1. Ya enggak? Nah, tambah C kali X turunannya. Oh, ini pangkat 2 misalnya. Ini pangkat 2. Kita turunkan 2X. Ini D kali X. D kali 1. Udah enggak? Jadi Y aksennya adalah ini coret X kuadrat ditambah 2CX tambah D. Udah enggak? Kemudian Y double aksen berapa? Turunkan lagi. 2X 2X. Ya, X kuadrat N plus kali X pakai N-1. 2 kali 1, 1 tambah 2C kali X 2C turunannya kali 1. D turunkan Pak. 0. 0. Jadi Y double aksen berapa? 2X tambah 2C kan? Halo? Ya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau ini tahu, sekarang dibalik sekarang. Kalau ini diketahui sekarang. Saya tanya misalnya berapa Y? Nah, caranya adalah seperti tadi kan. Kalau Y double aksen diintegralkan, ya, itu sama dengan apa? Ini pangkat tunang kedua, ini pasti tunang pertama, betul enggak? Y aksen. Iya, Pak. Ya, integral dari, nah ini masuk nih, 2X tambah 2C kurung DX, ya enggak? Nah, sama dengan berapa? 2 kali X pangkat 1 turunkan, integralnya apa? Seper 1 tambah 1, 2 kan? X pangkat 1 tambah 1 enggak? Tambah 2C di konstan. Konstan. Integral dx, X enggak? Jangan lupa tambah konstanta D. Ya enggak? Halo? Ini ngerti enggak nih? Ya, Pak. Masih belum ngerti, Pak. Sebentar, Ngerti Pak. ya? Sebentar. Kita Kita ulang lagi ya. Buat solusinya. pelan-pelan, Pak. Oke, kita ulang lagi ya. Pelan-pelan. Jadi kalau kita cari turunan kedua, ya, turunan pertama. Jadi kalau ditanya fungsi asalnya apa gitu, Y itu kan fungsi asal ya, Y itu kan fungsi X tadi, sama enggak? Iya, sama. Oke. Jadi kalau Y double aksen tahu, kalau kita integralkan dapat Y aksen. Nanti ya begini, kalau yang diketahui Y double aksen. Kalau Y double aksen ini integralkan, hasilnya adalah Y aksen. Kalau Y aksen diintegralkan, hasilnya Y. Ya, jangan lupa hasilnya Y, ya kan? Nah, jadi ini kuncinya itu tuh sebetulnya. Kalau ini kita lihat nih, 2X tambah 2, tadi ini diketahui ya, Y double aksennya 2X tambah 2C, ya. Y double aksennya ini kali DX. Ini jelas sampai sini dulu. Halo? Jelas, itu kan. Oke. 2, kalau enggak ngerti ini kayak pecah nih. 2-nya boleh konstan, boleh keluar, tinggal X pangkat 1 DX tambah 2C konstan, keluar ya, 2C integral DX. Kan gitu kan? Integral dari 2X DX adalah 2-nya boleh keluar. Ya, ini keluar. 2C DX, integralnya 2C-nya boleh keluar. Berarti ini 2 kali apa nih? Seper, integral X pangkat 1 apa? Seper 1 tambah 1, X pangkat 1 tambah 1 enggak? Halo?
Ya, oke, Pak. Nah, tambah 2C, integral dx apa? Kan? 2C ini konstan keluar ya. Jadi integral 2C dx, 2C-nya boleh keluar. Ya, 2C-nya boleh keluar. Diintegralkan hasilnya. Ya, hasilnya adalah 2C kali X. 2C-nya konstan, integral dx adalah X. Ya, ini coret. Tinggallah X kuadrat ditambah 2CX ditambah D. Jangan lupa, konstan. Jadi konstan bisa 2 ya. Nah, ini hasilnya. Y aksen. Sekarang saya mau cari Y. Y apa? Integral Y aksen dx. Berarti integral dari X kuadrat tambah 2CX tambah D dikurung dikali DX. Berapa? Integral dari X kuadrat apa? DX. Oh ya, ini integral dari X kuadrat DX. Tambah 2C konstan. Boleh keluar. 2C keluar. Integral X DX. Benar? Ya, 2C ini konstan. Boleh keluar. Integral 2CX. Jadi 2C keluar. X DX. Ini D. Integral DX. D dari DX. D-nya boleh keluar. Integral dari DX. Nah, integral X kuadrat DX berapa? 1/2 tambah 1, 3, ya kan? X pangkat 2 plus 1, 3. Gitu enggak? 1/n plus 1, X pangkat N. Kan rumus integral dari X pangkat N dx adalah 1/, pangkatnya N, plus 1, X pangkat N plus 1 tambah C. Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Iya, iya. Jelas, Pak. Oke, ditambah Jelas, Pak. 2C. Nah, ini juga integral dari X pangkat 1 dx apa? 1/1 tambah 1. Ya enggak? N-nya 1 kan? Rumusnya kan 1/n plus 1/1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. X pangkat 2. Ya, kurung. Kemudian tambah D. Integral dx apa? X kan? Integral dx X. Sebenarnya. Nah, sebenarnya ini adalah tambah E ya sebenarnya. Kalau tak tentu ya. Berarti soal asli ini misalnya juga nih, ini tambah E, kalau diturunkan E kan turunannya 0. Ya enggak? Itu turunannya 0 kan? E turunannya kan 0. Jadi kalau ini coret, 2-nya coret, tinggal apa nih? Ini tinggalnya apa? 1/3 X pangkat 3 tambah CX kuadrat tambah DX tambah E. Sudah jelas? Halo? Pak, bilangan E itu Jelas, Pak. tak tentu ya, Pak, ya? Ya ini kalau tidak ada harga batas, dinamakan integral tak tentu. Nah, karena konstan diturunkan 0 kan? Konstan diturunkan 0 kan? Oh iya, Pak. Jelas ya? Nah, integral 0 apa? Ya, bisa konstanta. Konstantanya ya tadi sudah ada C, D, E ya gitu kan. Lanjutan setelah D ya E, setelah E ya F, dan seterusnya. Paham ya sana? Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Kayak ini satu kali letaknya. Nah, sekarang ini. Ya, ini berarti enggak perlu ya. Oke, jadi tunang keduanya tahu, berapa tunang pertamanya? Tunang pertamanya adalah integral dari tunang kedua X dx. Berarti integral dari tunang keduanya berapa? X pangkat 1/3 dx. Nah, ini sama dengan apa? 1/n plus 1 X pangkat N plus 1. Ya nak? N-nya sini adalah 1/3. Ya nak? Sesuai rumus yang tadi ya. Halo? Jelas ini? Jelas, Integral Pak. X pangkat N dx adalah 1/n plus 1. N-nya 1/3. X pangkat N plus 1. N-nya 1/3. Jangan lupa tambah konstanta C. Ya nak? C itu konstanta yang pertama. Sehingga fungsi aksen X apa?
Sama dengan? Nah, sepertiga tambah 1 berapa? 1/3. 1/3 itu kalau dibulat berapa? Halo? 1/3 dibulat 3 kali 1 tambah 1, ya enggak? Ini 4/3, Pak. ditambah 4/3, Pak. 4/3. Jadi 1 bagi 4/3 dibalik kan? 1 dibagi 4/3 dibalik 3/4. Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Ya, 3/4. 1 dibagi 4/3 loh. 1 dibagi 4/3 terbalik kan ini jadi 3/4. 1 kali 3/4 ya 3/4. Jadi ini X pangkat 1/3 tambah C. Jadi F double aksen X berapa? Nah, biarin dulu ya. Ya, karena kita mau carinya bukan F aksen X, tetapi adalah Fx ya tadi ya. Yang mau cari Fx. Sampai sini jelas nih? Halo? Pak, 1/3-nya kenapa nggak disederhanakan lagi ya, Pak? 3/4 X Atau 1. begini, mungkin saya langsung mau tes hapus dulu ya. Ini kan Mau yang ditambah menurut 1. Anda. Oke. Nah, ini hasilnya tadi apa? 1 dibagi berapa tadi? 1/3. Ini sama dengan 1 dibagi 4/3. Betul nggak? F pangkat S pangkat 1/3. 1/3. Tetap aja ya, biar aja dulu. Sama C, karena ini belum berakhir, ya biar aja. Kan 1 dibagi 4/3 tadi apa? Ya, 3/4, Pak. 3/4. Jadi F aksen X adalah 3/4. Nah, ini biar ya. Oh ya, maaf ini apa? Power restraint-nya saya tahu dulu. Ya. Jadi 1 bagi 3/4. Ini biar aja. F pangkat 1/3. Karena ini belum finish. Kalau finish ini pecah. F pangkat 1 kali F pangkat 1/3. Nah, ini sekarang diintegralkan lagi. Integral dari F aksen X dx kali dx adalah Fx. Pokoknya yang depannya pasti lebih apa sebelum diturunkan. Paham maksudnya? Seperti ini, turunan kedua, berarti depannya sini adalah turunan pertama. Kalau turunan pertama ini adalah fungsi asalnya, domain, ya nak? Halo? Iya, Pak. Oke ya, ini jelas. Dan kita ganti integral dari mananya ini ya. 3/4 X 1/3. Ya, tambah C. Kurung dx, gitu kan? Jelas sampai sini? Halo? Iya, Pak. Kemudian ini dipecah menjadi ya. Ini menjadi apa? Integral 3/4 F pangkat 1/3 dx, ya kan? Ditambah integral dari C dx, kan enggak? Ya. 3/4 ini boleh keluar, C ini boleh keluar. Halo? 3/4 ini boleh keluar, jadi konstanta ini boleh keluar juga. Jadi fungsi X-nya sama dengan berapa? 3/4. 3/4 dikeluarkan. Integral F pangkat 1/3 dx. Betul enggak? Iya, Pak. C. C keluar, tinggal integral dx. Ya, tambah C, Integral dx. integral dx. Nah, ini baru kita kerjaan lagi. 3/4 tetap. Nah, integral X pangkat N rumusnya apa? Integral X pangkat N adalah 1/n Tambah 1. plus 1 X pangkat N plus 1. Enak? Tambah C kali integral dx berapa? X enggak? X. Jangan lupa tambah konstanta setelah C apa? D. D. Karena ini tak tentu ya. Tak tentu. Kalau ini tertentu, ya kasih harga batas. Ya, nah. Sekarang nih kita hitung 3/4. 1 bagi berapa nih?
dijumlahkan nih, 1/3 tambah 1 berapa? 2/3. 2/3. X pangkat ini juga 2/3 kan? 1/3 tambah 1. Tambah CX tambah D. Nah, ini 3/4 dari, nah ini 1 bagi berapa gini? Dibulatkan nih, dibulatkan berapa? 3 kali 2 tambah 1 ya nak? 7/3 Pak. Ya, 3 7/3. kali 2, 6 tambah 1. Jadi penyebut kali bilangan di depannya, ya kan? Ditambah. Tambah pembilang, ya nak? 3 kali 2, Iya, Pak. 6 tambah 1, 7. 7/3. Nah, ini dipecah nih. Ini artinya X pangkat 2 kali X pangkat 1/3 enggak? Iya Pak. Kalau dikali pangkatnya Pak. dijumlahkan. 2 tambah 1/3 kan 2/3 enggak? Halo? Iya Pak, iya Pak. Tambah CX tambah D. Oke ya? Oke, jadi ini hasilnya apa? 3/4 dari, ini dibalik. 3/7. 3/7. Ya, 3/7 ini X pangkat 2. Nah, X pangkat 1/3-nya akar 3 dari X pangkat 1 enggak? 1 bagi Iya, 3 Pak. kan 1/3 ya. Tambah CX tambah D. Nah, ini dikalikan nih. Pembilangan 3 kali 3, 9. Enggak ada yang bisa sederhanakan ya. Kalau bisa secara coret ini. Enggak ada yang bisa coret ya. 3 kali 3, 9. 9/28. 28. Ini X pangkat 2. Ini akar 3 dari X tambah CX tambah D. Nah, ini sesuai jawaban yang Anda yang saya berikan. Sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Halo? Saudari Salma? Jelas, Pak. Cukup Jelas? jelas Pak. Jelas Pak. Paham. Oke. Jelas, Baik, Pak. teruskan DX. satu lagi ya. Kayaknya halamannya. Nah, Baik, aku mau kalau bawa. udah ada, kita ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, lanjutkan masih nomor 1. Bikin enggak. Bikin Diketahui G. Si Awa mau gue ntar dia mau. Awa makan Halo. aja ya, Wak. Halo. Satu Salma, aja dah. suaranya masuk. Nggak sadar ya. Oke. Turunan keduanya diketahui GX double aksen. X pangkat 5 tambah 3 per X pangkat 3. Nah, caranya adalah ini saudara pecah ya. Dari dua pecahan. Jadi apa? X pangkat 5 dibagi X pangkat 3. Ditambah yang keduanya apa? 3 pembilang bagi penyebut. Ya enggak? Jadi G double aksen X adalah, nah kalau dibagi pangkatnya diapain? Kalau dibagi pangkatnya dikurang Dikurang, nggak? Pak. Ya, Kurang Pak. pangkat berapa? 5 kurang 3? 2. Ya enggak? X. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Ditambah 3 kali, nah ini naik ke atas. X pangkat 3-nya naik ke atas. Jadi X pangkat min 3. Min 3. Ya. Halo. Ya. Ada anak saya. Di Sosnes ya. Nanti anak saya ke bawah aja. Nah. Bentar. Bisa. Mengapa? Hah? Mengapa? Mau bicara. Enggak, dia turunin. Nanti anak saya ke bawah deh. Ya. Oke. Ya. Sorry. Baik, kita teruskan. Jadi ini X pangkat min 3 ya. Jadi ini kalau ada bentuk gini dinaikkan ke atas. Jadi X pangkat min 3. Sampai sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Iya Pak, jelas Pak. Nah, Jelas, sekarang Jelas. kalau ini kita integralkan, masih ingat? Lepas lagi nih pas. Ya. Kalau ini kita integralkan, hasilnya apa? Ya, halo? G aksen, Pak.
G G aksen X, betul ya. Turunan kedua diintegralkan, hasilnya G aksen X. Ya. G aksen X. Nah, jadi G aksen X adalah integral dari G, salin nih. X kuadrat ditambah 3 kali X pangkat min 3 dx. Nah, kita kerjakan satu-satu. Ini G aksen X sama dengan, ini boleh kita pecah ya. Ini pecah menjadi apa? Integral dari X kuadrat dx. Enak. X kuadrat kali dx ditambah integral dari 3X pangkat min 3 dx. Satu-satu ya, kita pecah ini menjadi 2 bagian. Dan ingat, 3 ini konstan boleh keluar. Nah, ini kita kerjakan berapa nih? Integral dari X kuadrat dx apa? 1/n plus 1 X pangkat N plus 1. Ini jelas sampai sini? Halo? Jadi ini 1/n plus 1 Jelas, X Pak, pangkat N plus 1. Ditambah 3-nya boleh keluar. Tinggal apa? X pangkat min 3 dx. Nah, ini X pangkat N dx lagi. Nah, ini selesai dulu. 1/2 tambah 1 1/3 enggak? Iya, Pak. X pangkat. Pak. X pangkat 3. Nah, ini 3 kali. Nah, ini pakai rumus X pangkat N dx tadi. Apa? 1/n. Yang saya Min ringkas 3 N plus plus 3 plus 1 X pangkat X N min plus 3 1. plus 1. Ya, gitu kan? Dx. Apa? Tambah C, konstan. Sehingga G aksen X berapa? 1/3 X pangkat 3 tambah 3 kali berapa nih? 1/min2, Kak. Min 2. Ya, min 3 tambah 1 adalah min 2. X pangkat min X min 2 2. tambah C. C. Jadi hasilnya ini G aksen X adalah 1/3 X pangkat 3. Ini plus, Plus ini min ya. Plus lagi min kali plus min. 3 kali 1, 3 per 2. 3/min. X pangkat min 2. Ini jangan diselesaikan dulu. Terakhir, kalau ya boleh 1/x kuadrat. Tapi ini kan masih kita mencari, yang ditanya sini kan GX. Berapa GX? Betul enggak? Ditambah C. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Halo? Cukup jelas, Pak. Nah, Lanjut, Pak, lanjut. lanjut. Nah, sekarang G aksen X itu sama diintegralkan kali dx. Diintegralkan kali dx. Hasilnya adalah GX. Nah, ini yang ditanya kan? Di sini ditanyakan GX. Berarti ini adalah integral dari 1/3 X pangkat 3 kurang 3/2 X pangkat min 2 tambah C kali kurung kali dx. Ini kita pecah menjadi 3 bagian. Ya, kita pecah jadi 3 bagian. Ya. Jadi GX sama dengan apa? Integral dari 1/3 X pangkat 3 ya, kali dx. Kemudian min 3/2 X pangkat min 2 integral integral dari 3/2 X pangkat min 2 ya. Min 2 betul ya. Min 2 kali dx. Terakhir integral dari C dx. Ini jalan satu ya. C dx. Nah, ini yang konstan ini boleh keluar, ini konstan boleh keluar, C konstan boleh keluar. Kita keluarkan berapa? Jadi GX berapa? 1/3 kita keluarkan. Konstan boleh keluar dari integral, ya keluarkan. Ini juga konstan 3/2 boleh keluar dari integral, ya keluarkan. C konstan boleh keluarkan. Nah, kan gitu kan? Ini step by step sudah ya. Nah, sekarang kita kerjakanlah integral dari X pangkat 3 dx. Apa rumusnya? 1/n Tambah 1. X pangkat N plus 1. Tambah 1. 3/2 tetap. Integral dari X pangkat min 2 juga rumusnya apa? 1/n 1/min2 plus 1 kali X pangkat N plus 1. plus 1 Gitu kan? Tambah C kali integral dari X apa? X. X, Pak. Mengapa X? Tahu nggak alasannya? Belum tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, saya delete ya. Ya, Pak. Kalau Anda lihat di sini ya.
Nggak dapat. Sini ya. Karena tahu dari kan integral X pangkat N apa? Seper N plus 1, X pangkat N plus 1 Plus tambah 1. C kan gitu enggak? Ya. Nah, kalau integral dx artinya apa? Kalau enggak ada angka sini artinya 1 enggak? 1 kali dx kan dx. Kalau enggak ada bilangan di depannya 1 enggak? Iya, Pak. 1 itu sama dengan X pangkat berapa? 1 itu sama dengan X pangkat 0 enggak? Oke ya. Nah, kalau N-nya 0, masuk rumusnya seper N plus 1, X pangkat N plus 1, tambah konstanta C. Sehingga hasilnya apa? 1 per 0 tambah 1, 1. X pangkat 0 tambah 1, 1. 1 enggak ditulis ya, tambah C. 1 bagi 1, 1 enggak ditulis kali X. 1X, X saja kan? Berarti integral. Plus C. Integral dx, berarti integral dx adalah X tambah C. Sudah jelas? Halo? Iya, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Oke. Pak. Yang lain? Jelas. Sudah jelas? Baik. Kalau sudah, kita teruskan. Jelas Pak, jelas. Yang ini tadi. Sampai sini ya. Integral dx to X. Nah, kita selesaikan ini berapa nih? Sepertiga kali apa nih? 1, ini seper 3 tambah 1, 4. Seperempat X kali X pangkat pangkat 4. 4. Ya, min 3 per 2 kali 1 per berapa nih? Min 2 tambah 1 min 1 enggak? Yang satu. 1. X pangkat min 2 tambah 1 min 1 tambah CX. Cek Pak, cek. Ya, ini yang punya ini ya. Ini gini kan? Kita enggak kurung gitu. Oke. Sepertiga kali seperempat berapa? Seper 3 kali 4 12. X pangkat 4. Ini min plus bagi min kali min apa? Min kali min plus. Plus. Ini jadi ini min tadi ya, min 1 kali min plus 3 per 2 kali 1 3 per 2 tetap. Hati-hati nih, X pangkat min 1 adalah seper X pangkat 1 enggak? Ya, X seper X. pangkat min 1 adalah seper X pangkat 1 enggak ditulis, tambah C 1-nya ditulis ya, CX. Jangan lupa, tadi ada lupa nih. Batu integralnya selesai, jangan lupa ya. Batu integralnya selesai, enggak ada integral lagi, harus tambah konstanta. Berikutnya, setelah C apa? D kan? Halo? Iya, Pak. Ya, Setelah Pak. integralnya ini, integral hilang, itu harus tambah konstanta. Berikutnya, setelah C, D. Setelah D, E gitu. Ditambah D, tambah D. Nah, ini menjadi jadi ini GX ya. GX adalah seper 12 S pangkat 4 ditambah, ini boleh dikalikan nih. 3 kali 1, 3, 2 kali X, 2X. Tambah CX, tambah D. Inilah GX. Sudah jelas sampai sini? Halo? Iya, Cukup Pak. jelas Pak. Iya, Pak. Jelas, Pak. Oke. Ini saya save dulu ya. Oke. Baru kita masuk yang berikutnya adalah kebalikannya ya. Kebalikan biasanya kita mencari hitung luasnya. Ini yang berikutnya. Jadi ini kelihatan nggak nih? Apa tertutup Anda nih? Halo? Lihat, Pak. Lihat. Nah, jika fungsi X adalah 3X kurang X kuadrat dan GX adalah beta X, biasanya ini apa 2X, 3X, 7X, macam-macam ya. Maka tentukan beta supaya luas ya. Supaya luas daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi tersebut adalah 4,5 satuan luas. Ini sudah diketahui luasnya, makanya tanya betanya berapa. Tahu caranya? Kalau sebelumnya Anda mencari luas, kan dipotongkan cari harga batasnya, betul nggak gitu? Halo? Lupa. Ya. Jadi gini. Yang ini sebelumnya ya.
Saya ambil soal yang tadi ya, soal itu. Misalnya soalnya itu ini ada dua kurva ya. Y ada Y atau fungsi X sama ya, boleh Y atau apa. Y sama dengan 5X kurang X kuadrat. Dan satu lagi Y, GX itu Y juga 2X. Nah, ini betanya 2 nih. Ini sebagai betanya. Kalau Anda cari ini bentuknya maksimum atau minimum nih? Ada min ya. Kalau ada min X kuadrat nih, ini sama artinya nih. Min X kuadrat tambah 5X. Sama artinya gitu. Iya, Pak. Halo? Ini artinya nih, A-nya berapa sih? Maksimum. Min 1. Kalau min 1 itu negatif, dia mencapai Maksimum. 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 Gitu. Mencapai maksimum kan? Ya. Mencapai maksimum. Y sama dengan 2X begini. Y sama dengan 2X ini yang atasnya adalah Y adalah 5X dikurang X kuadrat. Kan gitu kan? Halo? Iya, Pak. Ini jelas kan? Berapa luas ini? Ini dulu. Ini cerita yang tadi itu dibalik ya. Ini dianggap beta 2 ini. Kemudian hasilnya itu 4,5. Ya kan? Nah ini kita cari nanti luasnya 4,5. Coba kita lihat. Yang atas adalah Y1, yang di bawah Y2. Sekarang Y sama dengan Y, coba. Y sama dengan Y. Y terserah nih. Apakah Y linear apa ini kita balik sama aja ya. Kalau di sini Y2X, yang ini Y-nya berapa? Boleh terbalik ya, boleh. Boleh yang ada ini sini, yang ini sini sama aja. Nanti toh yang min ini kita usahakan plus. Ini pindah ke sini berapa? X kuadrat tambah 2X. 5X-nya pindah sana, min 5X enggak? Halo? Iya, Pak. Dibalik jadi Kemudian ini jumlahkan berapa? X kuadrat. Ya, ini min ya, min X kuadrat pindah ke kiri jadi lawan tanda plus X kuadrat. 5X pindah ke kiri jadi min 5X. 2X-nya tetap. Ya. Nah, 2 kurang 5, 2X kurang 5X kan berapa? 2X kurang 5X. 3X. minus 3X, Pak. Difaktorkan, keluarkan X-nya. Hasilnya apa? X kuadrat keluarkan X tinggal X. Min 3X keluar X tinggal min 3. Betul nggak gitu? Betul, Pak. Nah, masing-masing 0. X pertama 0. Ini X berapa? X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan 3 enggak? 3. Jadi agak batasnya 0 dan 3. Ya. Ini 0 dan 3. Nah, ini kita hitung terhadap sumbu X. Maka luas daerah apa? Adalah integral harga batasnya nih 0 sampai 3. Terus ini yang atas namanya Y1 atau F1X boleh ya. Y1 dikurang Y2 kurung DX. Atau ini boleh kan namanya Fx, ini Gx. Sama enggak? Halo? Ini Fx, ini Gx. Sama aja. Nah, kita hitung berapa nih? 0,3. Yang atasnya adalah parabola ya, dalam kurung siku ini ya. Ini 5X kurang X kuadrat dalam kurung biasa. Ini Y1 atau Fx dikurang Y2-nya itu adalah Gx misalnya. Y adalah 2X. Kurung. Ini Y1 atau Fx, ini Y2 atau Gx. Ya, ini bisanya sebagai Fx, ini sebagai Gx. Boleh. Ngerti enggak nih? Halo? Iya, Pak. Sampai sini jelas nggak? Halo? Iya, jelas, Pak. Oke. Sekarang buka kurung. Kita buka kurung. Biasanya kurung sikunya tetap. Ini buka kurung. Salin. Dibuka kurung. Min 2X. Kurung siku. Berapa hasilnya apa? 5X kurang 2X berapa? 3X. Kalau Kan? integralnya 3, Pak, itu. 3 ya? Bukan 3. 5X kurang 2X kan 3X. Min X kuadrat DX. Baru yang satu biasa. 3 konstan. Salin. X pangkat 1 turun X pangkat 1 DX. Seperti tadi. Rumusnya apa? Seper. 1 tambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Min. Integral X kuadrat apa? Seper N plus 1. Ya. Nah, langsung ya. Seper N plus 1 berapa?
2 tambah 1 berapa? 3. Tiga. Tiga, X Pak. pangkat 2 tambah 1, 3. Kan gitu kan? D. Nah, ini enggak boleh tambah C, enggak boleh. Karena ini tertentu. Ada harga batas. Maka harus diberi harga batasnya. Ini garis lurus. 0,3. Nah, ini hasil kalinya berapa? 3/2 X kuadrat. Ya enggak? 3 kali setengah kan? 3 kali 1, 3/2 X kuadrat dikurang 1/3 X pangkat 3. Harga batasnya 0,3. Ini ada dua cara. Cara pertama yang biasa masukkan X-nya 3, 3/2 kali 3 kuadrat, dikurang 1/3 kali 3 pangkat 3, kurung, dikurangi 3/2 kali 0 kuadrat, kurang 1/3 kali 0 kuadrat. Terserah, mau cara yang mana. Atau boleh gak cara lainnya, 3/2 tetap, yang diganti itu S kuadrat saja. Jadi Bapak, S kuadrat batas atas apa? 3 kuadrat, dikurang S kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Ini ngerti nggak nih? S kuadrat batas atas itu 3 kuadrat dikurang X kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Kurang 1/3 kali X pangkat 3 batas atas. Ini X pangkat 3 batas atas 3 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. 0 pangkat 2, 0 pangkat 3 ini kan hilang. Tinggal apa? 3/2 kali berapa nih? 3 kuadrat 9 ya. 9 dikurangi 1/3 kali 3 pangkat 27. Nah. Ini 3 kali 9 juga 27 ya? 3 kali 9 27 enggak nih? Halo? Iya, Pak. Dulu. Iya, 27. Pak. 27, Pak. 7/2 kurang 27/3. Karena ini sama 27-nya, boleh nggak keluar 27-nya? Tinggal berapa nih? Kalau ini keluar 27 tinggal 1/2 enggak? Keluarkan 27 tinggal 1/3 enggak? Ini pemain angka ya. Oke, kita sama penyebutnya. 27 kali per berapa? 2 dan 3, KPK-nya berapa? 2 dan 3. KPK 2 kali 3, 6 enggak? Halo? 3 dikurangi 2 dari 6 kan kali 3 kan? ya, 2 dari 6 kali 3. Karena penyebut kali 3, pembilang 1 ini kali 3. 1 kali 3, 3 kan? 3 dari 6 dikali 2 enggak? ya. Kali 2. Karena penyebut kali 2, pembilang 1 ini kali 2. 2 kali 1. Atau ini silang ini. 3 kali ke sini. 3 kali 1. 2 kali min 1. Min 2. Sama juga. Tinggallah apa nih? Oh ya, ini bisa coret enggak nih? Bagi 3. 27 bagi 3, 9. 6 bagi 3, 2. 3 kurang 2, 1. 1 kali 9, 9. Per 2. Berapa tuh? 9 bagi 2, 4,5 enggak? Iya, Halo? Pak. 1/2, Pak. Pastinya. Sekarang Anda lihat ini. Luasnya itu adalah 4,5 satuan. Sama sama soal tadi. Halo? Iya, Pak. Berarti apa tuh? Berarti betanya berapa sih? Soal tadi ini kan Y adalah 2X. Berarti betanya ini kan. Betanya berapa? 2 kan? 2. Nah, sekarang kita cari betul enggak 2? Dengan cara yang sama gitu. Halo? Jadi fungsi X-nya adalah jadi 3X berapa nih? 2 Kurang dikurangi X kuadrat. Enak. Kemudian GX beta X. Nah, ini caranya ini Y sama dengan Y, atau ini sini fungsi X sama dengan GX. Betul enggak gitu? Y sama dengan Y atau fungsi X sama dengan GX. Fungsi X-nya berapa? 3X kurang X kuadrat. Ini beta X. Gitu kan? Nah, Iya. supaya ini positif, pindah ke mana deh? dan kanan. Pindah ke kanan ya. Jadi plus Ya. X kuadrat. Ya. Kemudian ini beta X tetap. Nah, 3X-nya, yang kanan ini saya jadikan 0 aja. 3X-nya semuanya saya pindah ke kanan. Yang kirinya jadi 0. Sorry. 3X pindah ke kanan jadi min 3X. Min 3. Baik. Ini sampai sini jelas nggak nih? Halo? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak.
Berarti si X yang kita keluarkan X-nya. Atau nolnya ini boleh kita pindah ya. Atau sini 0 sama dengan apa? X kuadrat. Ini dikeluarkan X-nya. Tambah X kurung apa? Beta kurang 3. Tambah 3. Ya. Beta kurang 3. Oke. Atau ini boleh dibalik. X kuadrat ditambah beta kurang 3 kali X. Boleh gitu kan? Sama dengan 0 kan? 0 ini saya pindahkan ini. Tukar letaknya. Ini dibalik ya, bukan dipindahkan. Ya. Ini dibalik. A sama dengan beta, A sama dengan B, B sama A. Jelas ya? Sekarang yang sama X-nya, keluarkan X-nya. X kuadrat keluarkan X kan 3X. Ditambah beta kurang 3 kali X, keluarkan X tinggal apa? Beta kurang 3 enggak? Beta kurang 3. Masing-masing 0. Ini X sama dengan 0, sini X berapa? Ditambah beta kurang 3 sama dengan 0. Berarti X adalah apa tuh? Ini pindah sini. Min beta tambah 3 kan? Atau boleh gak? Min dari beta kurang 3, betul enggak? Min beta plus 3. Ini kalau dipindahkan plus jadi min kan? Ini Oh. X sama dengan apa? Iya. Min beta plus 3 kan? Sampai sini jelas? Ini cerita dibalik gitu ya. Soal tadi saya jelaskan aslinya 4,5, betul? 4,5 ya. Soal ini juga 4,5. Cuma ini tadi ini 2X. Berarti betanya pasti 2 jawabnya. Nah, sekarang kita uji betul enggak? Nah, sampai sini dulu. Agak batasnya berarti 0 dan min beta tambah 3. Jelas sampai sana? Halo? Jelas, Pak. Saudara Predi, jelas nggak ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kalau sudah jelas, baru kita masuk nih. Luasnya kita hitung terhadap, oh gambarnya belum bikin nih. Ya, terhadap sumbu X. Nah, secara gambar kan gini deh. Kita enggak? Mengapa ini ada min X kuadrat, berarti ini yang mencapai maksimum. Ini yang A-nya kecil dari 0. Betul enggak? A-nya min 1 nih. A-nya adalah min 1 kecil dari 0. Nah, ini yang parabolanya ini adalah Y apa tadi fungsi X sama dengan 3X dikurang X kuadrat. Kalau yang bawah ini adalah GX adalah beta X. Yang luas ini yang sudah diketahui 4,5 ya. Hasilnya 4,5 luasnya. Nah, ini fungsi X yang atas, yang bawah GX. Nah, kita masukkan lah. Ada luasnya, maka luas daerah apa? Luas daerah adalah diketahui 4,5, betul enggak? Given ini. Supaya luas daerah yang dibatasi oleh kedua fungsi tersebut adalah 4,5 satuan luas. Nah, luas itu rumusnya apa? Integral, batasnya ini. Batasnya dari 0 sampai min beta plus 3, atau 3 kurang beta, boleh ya. Dari fungsi yang atas adalah fx, fungsi yang bawah adalah gx. Ini Masih mute, Pak. tadi terputus, nggak tahu tiba-tiba putus ya. Saya lihat dulu ini koneksinya, ini stop, masih recording, masih recording dia, jadi nggak putus ya. Baik, kita ulang lagi. Ini kelihatan ini ya, halo? PPT-nya keluar, kelihatan? Pak. Keluar ya? Belum, Pak. Belum, Pak, belum. Baik, kita ini share screen. Nah, sekarang sudah kelihatan? Halo?
Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke. Jadi maaf terputus lagi tadi. Nah, jadi sebetulnya kita ceritain sama yang tadi diketahui fungsi keduanya, ditanya luasnya. Sekarang luasnya diketahui, salah satu fungsinya nggak tahu, ya, beta x. Jadi luas daerah itu 4,5. Luas daerah itu adalah fungsi atas, itu fx, dikurang fungsi bawah, gx. Ini jelas ya, y1 kurang y2, tuh, dx. Kalau ini ngerti nggak nih? Halo? Ya, Pak, itu Jelas, Pak. penjabaran yang dari Sama yang ini sebetulnya tadi, yang sebelumnya ini. Yang mana tadi? Oh, yang ini ya. Nah, ini y1 kurang y2 atau fx kurang gx. Gitu kan? ya. Ini beta, 2 ini beta diubah ya. Oke. Nah, sekarang kita gantilah ya, kita ganti bahwa kita salin lagi ya. Jadi luasnya tadi apa? Integral 0 min beta tambah 3 atau 3 kurang beta. Sini apa tadi? fx kurang gx kurung balik kurung situ sini dx. Ini diketahui 4,5. Kemudian kita gantilah bahwa fx-nya berapa? Fx-nya berapa sama dengan berapa nih? 3x kurang x kurang enggak? 3x kurangi x kuadrat, Pak. Ya, berarti kita ganti 3x dikurang x kuadrat dikurang beta x. Betul enggak? Gx-nya adalah y2-nya, beta x. Nah, diketahui luasnya itu adalah 4,5. Atau kita bulat nih 9/2 kan? Halo? Ini kan sama dengan nih. Betul, Pak. Ya, Nah, ini kita 9/2 sama, selesaikan Pak. nih. Nah, ini ada dx-nya, sorry. Ada dx-nya. Nah, ini kita buka kurung. Jadi apa? 0 min beta plus 3. Kamu susun nih min x kuadrat. Terus ini apa? 3x kurang beta x. Ya enggak? Kurung dx. Adalah 9/2. Ya. Oh, ya. Kemudian ini soalnya ada salah nih ya. Nomor 2 ini tadi soalnya bukan 3 ya, tapi 5 ya. Halo? 5x ya. Ini 5x tadi ya. 5x kurang x kuadrat. Saya salah salin ya. Ini soalnya di sini adalah 5 ya. Ini 5x. Salah salin nih. Ini 5x. Berarti ini 5 ya. Betul ya? Ini 5. Yang atas juga 5, Pak. Ya. Ini 5. Ini 5 juga ya? Salah salin nih. Saya yang salah salinnya. Ini adalah 5, sorry ya. Oke, ini 5 semua ya, ini angka 5. Jadi agak maka tidak cocok jadi. Ya. Soalan yang ini tadi benar ya. Ini 5 tadi kan? Mana tadi? Nah, ini 5. 5x. Saya 5x, ini 5. Jadi ini keluarkan jadi 5. Ini 5, semua 5 ada, bukan 3 ya. 5 ya. Berarti sini ini juga 5x ya. Oke. Ini berarti beta tambah 5 ya. Beta tambah 5. Min beta tambah 5 sorry. Berarti sini tambah 5 tambah 5, bukan tambah 3 tapi tambah 5. Nah, ini berarti 5 tadi ya. Baik, sekarang ini kita gabung boleh kan? 0 min beta plus 5. Ini menjadi apa? Min x kuadrat. Ini sama-sama ada x-nya. Pangkat 1 dikeluarkan deh. 5 kurang beta kurang kali x. Sama nggak gitu? Sama dengan 9/2. Nah, ini baru kita integralkan nih. Ya, integral pertama dan kedua. Berapa ada? Halo? Apa rumusnya? Min 1/2
Ini integral dari X kuadrat dx apa? 2 tambah 1. 3, betul nggak gitu? X pangkat 2 plus 1. X pangkat 3. Ya, ditambah ini 5 kurang beta, bukan 3 ya. 3 itu semuanya ganti 5. X pangkat 1 rumusnya apa? 1/1 tambah 1, 2 kan? X pangkat 1 tambah 1, 2. Sama dengan, tidak tambah C, karena ini agak batasnya diketahui berapa? 0 ditambah, sampai min beta tambah 5. Beta plus 5. Ya, ini 9/2. Oke. Nah, ini artinya min 1/3. S pangkat 3. Batas atas berapa? S pangkat 3 batas atasnya artinya min beta tambah 5 kurung pangkat 3. Betul nggak? Ya. Ya. Dikurangi apa? 0 pangkat 3 ya nak? 0 pangkat 3. Ini batas atas, S pangkat 3 batas atas adalah min beta tambah 5 pangkat 3, dikurang S pangkat 3 batas bawah adalah 0 pangkat 3. Ditambah, ini 5 kurang beta per 2. Ya kan? Setengah kali ini kan. 5 kurang beta per 2 dikali S kuadrat batas atas apa? Min beta plus 5 pangkat 2 dikurangi S kuadrat batas bawah 0 kuadrat. Ya enggak? 0 pangkat Dengan 9/2. 2. Ya. Hati-hati ini hitung ya. Nah ini 0-nya boleh hilang kan? 0-nya boleh hilang. Tinggal ini ya. Apa saya itu? Min 1/3 dari apa? Ini boleh dibalik ya. Min beta tambah 5 sama enggak 5 kurang beta pangkat 3 ya. Kan enggak? Min 1/3 kali 5 kurang beta kurang pangkat 3 ini 5 kurang beta ya. Ini 5 kurang beta ditambah dengan 5 kurang beta per 2 gitu ya. Kali ini tinggal apa? 5 kurang beta juga. 5 kurang beta pangkat 2 ya. Pangkat 2 ya, sama dengan 9/2. Jelas nggak sampai sana dulu? Halo? Yang 0-nya hilang kan? Jelas. 0 aja. Ya. Nah, ini 5 kurang beta, nanti ini 5 kurang beta. Apa yang terjadi Anda lihat sini? Ini sama, ini pangkat 1, pangkat 2 dikaliin pangkat 3 enggak? Pangkat 3, 5 kurang beta pangkat 3. Kalau ini dikali ke sini apa? Ini pangkat 1, ini pangkat 2. Kalau dikalikan apa? Ini depannya 1/2 nih kan? Pecahannya 1/2 enggak nih? 5 kurang beta pangkat 3 enggak nih? Halo? Pangkat 1 kali pangkat 2 pangkat 3 enggak? Sama dengan 9/2. Sampai sini jelas? Halo? Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau jelas, kemudian Jelas, ini Pak. kita keluarkan 5 kurang beta pangkat 3-nya. Apa yang tinggal? Kalau ini dikeluarkan, ini tinggal pecahannya apa? Min 1/3. Min 1/3. Min 1/3 ya. Ditambah setengah, betul enggak? Sama dengan 9/2. Sama penyebut. 5 kurang beta pangkat 3 ini sama penyebut berapa? 6. 6 ya, ini 6. Nah, seperti itu. 3 jadi 6 kali 2. Ini kali 2, tambah ini ini. dikali 2. Atau kali silang gitu. Sama ya, kali silang. 2 ke 1, 2. 3 kali 1, 3. Betul enggak? 3/6 kan setengah. 2/6 ada min 2/6, min 1/3. Sama enggak? Misalin aja. Terus ini berapa nih? 3 kurang 2, 1 enggak? 5 kurang beta pangkat 3. Halo? 6. Ya, ini tinggal 1/6 enggak? Ya. Sama dengan 9/2.
2. Ini boleh coret nih kiri kanan dibagi 2 1, ini bagi 2 berapa? 3 enggak? 3. 3. Oke. Apa yang terjadi? 3-nya kali silang ke sana. Jadi hasilnya apa? 5 kurang beta pangkat 3 sama dengan 3 dikali 9. Betul enggak? Per 1. Gitu kan? Betul, Pak. Betul, Pak. Jadi hasilnya 5 kurang beta pangkat 3 adalah 3 ke 9, 27. 27. Anda tahu 5 kurang beta pangkat 3, 27 itu 3 pangkat 3 enggak? Iya, Pak. Karena pangkatnya sama, berarti dasarnya sama enggak? Berarti 5 kurang beta adalah 3. Berarti 5 kurang 3 sama dengan beta enggak? Min betanya pindah ke sana, 3-nya ke situ. Ya kan? Min beta jadi plus beta, min 3. Betanya 2 berarti, Pak. Jadi 2 sama dengan beta. Atau di beta sama dengan 2. 2. Sama enggak main tadi latihan kita tadi yang sebelumnya? Ya ambil betanya 2. Betul enggak? Berarti cocok ya. Ini bolak-balik, ilmu bolak-balik namanya. Oke? Jelas sampai sini? Nah, yang ini agak panjang. Gambarnya agak sulit. Ya. Oke. Kalau sudah, kita masuk selanjutnya. Ini. Gambarkan daerah tertutup yang dibatasi oleh X sama dengan akar 2 tambah 2. Y sama dengan 3, Y sama dengan 0, Y 0. Terus ini X sama dengan akar 2 tambah 2. Ini 2Y ya, sorry. Akar 2Y tambah 2. Nah, supaya akar 2Y nya sendiri, berarti 2-nya pindah ke kiri, berarti X kurang 2 adalah akar 2Y. Kalau ini di pangkat 2 kan, berarti ini X2 kurang 2 pangkat 2 adalah akar 2Y pangkat 2 enggak? Halo? Jelas sampai sini? Halo? Kok pada diam? Jelas, Pak. Oke. Ya. Dipindahkan, 2-nya jadi X kurang 2 ini akar, kemudian di pangkat 2 kan kiri kanan, ini pangkat 2 kiri kanan, ini menjadi X kurang 2 pangkat 2, ini di pangkat 2 akar pangkat 2 hilang, tinggal 2Y. Berarti Y berapa? Ini kali setengah ya, supaya menjadi ini kan kali setengah, dikali setengah nih, kali setengah kali 2, 1 tinggal Y, ini kali setengah, setengah kali Putus-putus, X Pak. min 2 pangkat 2. Halo? Bagaimana? Kita putus-putus? Bisa diulangi, Pak. Putus-putus tadi, Pak. Baik. Jadi ini X sama dengan akar 2Y tambah 2. Kemudian 2-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi min 2. Ini jelas? Sama dengan akar Y. Sampai sini jelas? Kemudian supaya akarnya hilang, di pangkat 2 kan. Kiri di pangkat 2, S kurang 2 pangkat 2. Kanan akar 2Y di pangkat 2 kan. Nah, akar 2Y kurang pangkat 2, akar pangkat 2 kan hilang akarnya. Tinggal 2Y saja. Sampai sini jelas nih? Halo? Kemudian supaya 2 menjadi 1, ini dikali setengah enggak? Kalau 2Y dikali setengah berapa? Agak terputus tadi, Pak, suaranya. Putus-putus, Pak. Bisa diulangi, Pak. lagi, Pak. Oke, sekali lagi ya. X sama dengan akar 2Y tambah 2. Akarnya kita sendirikan. Berarti 2 ini saya pindahkan. Putus suaranya, Pak. Berarti koneksinya kurang bagus ya. Suaranya putus-putus, Pak. Ya, ntar. Koneksinya nggak bagus ya. Saya connect, tapi ya nggak tahu nih dari hotel ya. Kan jaringannya itu. Jaringan ya. Soalnya di Bandar Lampung nih. Oke? Saya ulang lagi. Ini 2-nya saya pindahkan ke kiri. 2-nya saya pindahkan ke kiri. Jadi min 2. Ini jelas? Halo?
Masih putus-putus juga? Masih putus-putus juga? Iya, Pak. Sip, Pak. Oke, kemudian di kiri dan kanan dipangkat duakan. Jadi sini X kurang 2 pangkat 2, kiri dipangkat 2, kanan juga dipangkat duakan. Jelas kiri kanan dipangkat duakan. Kirinya tetap pangkat 2, akar dipangkat 2, hilang akarnya enggak? Hilang akarnya, tinggal 2Y saja. Atau 2Y-nya ini tukar letak ya. 2Y-nya bukan dipindah, ditukar letak A Masih sama dengan B. terputus-putus suaranya. Gimana ya? Pelan-pelan. 2Y sama dengan ada pengaruh ini. Sekarang masih putus-putus? Halo? Koneksinya masih putus-putus? Halo? Ya, Tampilannya 2Y coba sama- diputus saja mungkin Pak, biar pemakaian datanya berkurang. Oke, X kurang 2 pangkat 2 dengan 2Y. Ini kan akar pangkat 2. Akar di pangkat 2 kan hilang akarnya. Kemudian ini sebalik 2Y-nya sama ini tukar letak aja, bukan dipindahkan ya. Maksudnya pindah secara A sama dengan B, B sama dengan A. Kemudian supaya 2 menjadi 1, ini dikali setengah. Kali setengah, 2 kali 1 setengah tinggal 1Y. Ini jadi kali setengah kali X2 pangkat 2. Sampai sini jelas? Sama sama ini ya. Halo? Jelas sampai sini? Kok enggak ada suaranya? Jelas sampai sini? Suaranya masih putus-putus, Pak. Enggak, Pak. Belum jelas Pak, karena putus-putus Oke. suaranya. Baik, saya coba ganti pakai apa data saya. Kok nggak ada ini ya? Sekarang putus-putus enggak? Halo? Enggak, Pak. Nggak, jelas Pak ini Pak. Oke. Kalau sudah jelas, kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana kita menggambarkan nih? Ini bentuk apa nih? Kalau saudara lihat, ini adalah bentuk parabola, betul nggak? Kalau A-nya adalah setengah, besar dari 0, positif, berarti ini mencapai minimum. Jadi bagaimana kita menggambarkan parabola? Ya, parabolanya adalah Y sama dengan dari berapa? Setengah kali X min 2 pangkat 2. Kita menggambar gitu ya. Yang ini berarti kita ubah jadi itu ya. Yang ini kita ubah menjadi Y sama dengan setengah kali X kurang 2 pangkat 2. Kemudian Y sama dengan 3. Nah, kemudian juga X sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menggambarkannya? Gambarnya satu halaman bisa habis nih. Wah, enggak cukup juga ya. Satu halaman nih habis ini. Nah, ini 0, ini sumbu X, ini sumbu Y. Bagaimana menggambarkan nih? Halo? Kalau Anda tahu, kalau Y sama dengan ini tadi. Di sini ya sebelahnya. Kalau Y sama dengan setengah kali X min 2 pangkat 2, ini pasti ini A-nya ini apa nih? A-nya adalah setengah positif mencapai minimum ya.
Puncaknya di bawah ya. Nah, ini puncaknya artinya apa nih? Ini sama dengan 0 berapa? X sama dengan 2. Di belakang enggak ada angka. Berarti Y-nya 0. Apa maksudnya enggak? Ini tetap tambah 0 kan nih. Halo? Ini koefisien ini menunjukkan maksimum atau minimum. Berarti ini sama dengan 0. X sama dengan 2. Kemudian Y-nya di belakangnya, ini kalau tidak ada angka, ini 0. Berarti puncaknya adalah 2,0. Kita gambarkan puncak 2,0 itu benar. 1, 2. Ya. 2,0. Berarti sini enggak puncaknya. Di sumbu X. Jelas sampai sini? Puncaknya. Kemudian titik potong dengan sumbu X berapa? Tetap 2,0 juga. Y berapa? Kalau X-nya 0 berapa nih? Coba. Kalau Y sama dengan setengah kali X kurang 2 pangkat 2. Kalau X sama dengan 0, Y berapa? Setengah kali 0 kurang 2 pangkat 2. Berapa Y itu? Setengah kali, ini 0 kurang 2, min 2 pangkat 2, 4 ya. Hasilnya 2. X-nya 0 kan? Ini titik potong terletak pada sumbu Y, X 0, Y-nya 2, berarti 0,2. 0,2 sini ya. 0, ya. Nah, secara itu kalau ini puncaknya berarti ini simetris ya. Berarti ini 1, 2, ini 3, 4. Ya enggak? Paham ke sini? Titik potongnya di sini, ini sumbu simetrinya ya. X sama dengan 2 ini adalah sumbu, mana tadi? X sama dengan 2, ini adalah sumbu simetrinya. Ya, ini sumbu simetrinya. X sama dengan 2. Berarti titik ini bayangannya ini sini. Kalau kita gambarkan, Nah, tapi ya ini kalau kita gambarkan, ini sebenarnya sampai titik potong ini 2, ini sebetulnya terus ke sana ya. Ke sana, ini juga ke sana. Ya, tapi kita putar, dia bilang apa? Dibatas oleh Y sama dengan 3. Y sama dengan 3. Berarti digambarkan sini. Nah, ini terusan ke sana kan? Ini enggak, ini tadi hati-hati nih, X sama dengan 0 mana? X sama dengan 0 tuh yang ini. X sama dengan 0 itu adalah sumbu Y-nya, sedang Y sama dengan 0 adalah sumbu X-nya. Sumbu X-nya. Dan Y sama dengan 3. Y sama dengan 3 nih. Ini Y sama dengan 3. Garis ini. Garis ini sampai sini ya berarti ya. Ini terusan ini. Nah, berarti daerah ini yang diputar, ya. Daerah ini diputar. Nah, yang pertama, pertanyaan yang pertama apa di sini soalnya? Ini. A-nya adalah diputar terhadap sumbu X. Ya. Diputar terhadap sumbu X. Ya. Yang pertama ini diputar sumbu X. Diputar di sini. Di sumbu X. Jadi bayangannya mana nih? Di sini 1, ya, 2, 3 ya. Min 1, min 2, min 3. Jadi bayangannya kalau ini 2, di sini kan tadi kan. Ini bayangannya tadi. Ini gambarkan ini. Kemudian ini Y sama dengan 3 itu min 3 sini. Nah, ini grafiknya ini lewat di sini kan. Gini, mutar sampai sini. Nah, ini Y sama dengan 3 tadi. Ini bayangannya. Kalau ini diputar terhadap sumbu X, ini terjadi apa? Ini lingkaran ya. Ini berarti ini sumbu ini X sama dengan 0 ya. Ini kalau diputar bentuk silinder apa? Lingkaran ya, alasnya. Ini juga lebih gede ya. Ini
Digambarkan. Bisa nangkap? Jadi bentuknya ini kayak tabung ya. Ini tabung. Jadi kalau yang Y sama 3 ini kan tabung sebetulnya. Tabung, betul enggak? Halo. Kalau gambar ya maksudnya gini, kalau ini adalah Y sama dengan 3 tadi, ini Y sama dengan min 3, ini kan bentuknya tabung gitu. Harusnya. Tetapi yang bawah ini enggak. Bawahnya bukan tabung. Kalau yang tabung tuh seluruhnya ya. Lebih kecil, Pak. Ya, lebih kecil. Jadi lingkarannya ini ada yang ini full, ini tabung. Tapi yang ini sepotong sih, tabungnya itu begini. Ah, gitu. Nangkap maksudnya? Halo? Kemudian ini Iya, Pak, iya. simetrinya, kemudian sini ada grafiknya tadi kan, grafiknya ini tar gini di sini. Ini juga gini. Nah, ini lubang ya. Berarti ini yang lingkaran ini kecil ini dari ini, yang putih ini adalah lubang. Jadi volume yang itu yang ini yang diputar itu jadi itu. Bisa nangkap Mas ya? Halo? Nggak bisa nangkap ya? Nggak bisa, Pak. Tapi ini ya, gambar ini ngerti nggak nih? Dari gambar ini, puncaknya adalah 2,0. Ini 2,0 ya. Puncak ini adalah 2,0. Ya, 2,0. Kemudian, kalau ini grafiknya sampai sini sebetulnya, tetapi karena diputar terhadap ini, diputar terhadap sumbu X, ya kan? Sumbu X itu artinya Y sama dengan 0 ya. Diputar terhadap sumbu X atau Y sama dengan 0, sehingga bentuk ini yang diputar, bayangannya ini diputar, ini kan begini kan, diputar, ini, nah ini besar lingkarannya seperti tabung. Kalau ini adalah bundarannya adalah berbentuk lingkaran kecil. Paham maksudnya? Halo? Apa berbentuk seperti jam pasir gitu, Pak? Ini kayak miring gitu ya, artinya jadi bentuknya putar gitu ya. Sehingga putar gini, jadi yang ini seperti tabung, tetapi yang ini tabungnya lebih kecil ya, lebih kecil sebetulnya ini. Kalau saya betul-betul tabungnya lebih kecil gitu. Nah, gitu. Ya, tabungannya seperti ini. Tetapi ini justru ini adalah lubang semua ya. Semua yang putih ini lubang. Ya, ini lubang juga. Yang ada ini jadi seperti apa tuh? Benda lempengan ini yang diputar jadi lingkaran gitu. Ini lingkaran kecil, lingkaran besar. Bisa nangkap? Nggak bisa nangkap ya? Ini visualisasinya ya agak susah ya, mesti kayak digambar secara apa ya. Nah, ini tanya berapa volumenya. Berarti kalau mencari volumenya, yang ini grafik ini Y sama dengan 3 ini yang mendatar ya, Y sama dengan 3 sejajar dengan Y sama dengan 0 kan, dikurangi apa nih? Ini kurva dari apa? Kurva dari ini, parabolanya. Kurva dari parabolanya diputar terhadap sumbu X. Bisa nangkap maksudnya? Atau menggunakan warna lain, Pak, pennya. Ah, baik. Kita lihat ya. Kita mungkin kuning, draw. Jadi gambarnya itu, oh ya ini ada satu, oh ya ini ada kurang nih. Yang ini kan diputar kan jadi ini. Ya kan? Ini betul-betul. Nah ini silinder gede ya, sama ya. Jadi silinder atau tabung.
Tapi ini yang di warna, saya kasih warna ya. Warnanya adalah kuning sih. Salah. Draw. Ya. Ini bayangannya di sini. Ya. Yang kuning ini yang diputar sebetulnya ya. Ini bayangannya, lempengannya ya. Sehingga yang putih ini ya, yang putih ini adalah lubang. Nggak ada. Tapi ini sebentar, ini yang ini ada isi ya berarti. Berarti ini yang bawah ini ada, ini ada nih. Ini ada volumenya. Yang ini diputar. Yang atas enggak, ini bolong. Ini bolong semua nih. Ya. Nangkap maksudnya? Halo. Sudah dikasih warna, bisa nangkap? Jelas, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Nah, nangkap, berapa Pak. volumenya itu yang ditanya? Pak, bisa Berapa tahu volume? ada yang bolong, ada yang berisi gimana, Pak? Bidang itu yang tadi apa, dibatasi oleh parabola, ini parabola, kemudian Y sama dengan 3, X sama dengan 0, nah X sama 0 itu kebetulan titik ya, di sini titik, Y sama 0 ini kan, ini dia nih, Y sama dengan 0 nih, sorry, Y sama dengan 0 berupa titik di puncaknya, kemudian X sama dengan 0 ini, sumbu, X sama dengan 0 kan sumbu apa nih? X sama dengan 0 adalah sumbu Y. Sedangkan Y sama dengan 0 adalah sumbu X. Nangkap maksudnya? Sumbu X ini berupa titik sini, titik. Kalau ini garis ini garis ini. Bayangannya. Nah, kalau diputar ini di sini juga ini ada ya. Gitu. Jadi diputar. Ini diputar juga sehingga yang putih ini putih. Ini putih ya. Ini putih enggak, sampai ini juga putih. Ini bolong nih. Paham Mas ya? Halo. Jadi sini ada garisnya nih, garisnya tetap ada garisnya. Ini juga ada garisnya. Karena bagaimana bentuknya? Tetapi ini bolong, dalamnya bolong nih. Ini bolong sampai sini. Ya. Yang ini ada isi nih, ini isi nih. Bisa nangkap? Halo. Ya, Nah, Pak. Nangkep, Pak. Nangkap, Pak. Nah, isinya Pak. gimana? Ya, Pak. Nah, ini yang agak sulit kita cari ya. Oke. Baik. Ya, sudah itu bagaimana? Ini ada Y dengan 3 yang depan, tetapi yang parabolanya ya yang tadi apa? Ini parabolanya Y dengan 3 adalah yang atas, Y1-nya, Y2-nya adalah parabola. Sehingga luasnya diputar terhadap sumbu X. Ya. Pertama, yang A-nya adalah diputar terhadap sumbu X. Ya, sumbu X. Sehingga volume benda putar adalah Pi integral. Nah, agak batasnya gimana? Kita cari dulu. Agak batasnya bagaimana? Halo? Agak batasnya ini gimana? Ini diputar dari sumbu X. Ya. Berapa harga batasnya? Halo? Pertama ini yang diputar sini Y sama dengan 3 kan? Y sama dengan 3. Yang kedua ini. Nah, berarti kita potongkan tuh. Y sama dengan Y. Bisa enggak? Y sama dengan Y. Y pertama. Y pertama apa? 3 ya. Ini Y1-nya. Y1-nya adalah 3. Y2-nya adalah parabola. Ini Y2-nya. Setengah kali X min 2 pangkat
X min 2 kuadrat. Gimana? Jelas sampai sini? Ini mencari harga batasnya. Ya, ini kan garisnya kan dibatasi oleh Y sama dengan 3 ini. Y sama dengan 3 dengan parabola nih. Kan enggak? Dengan parabola nih. Ya. Nah, kemudian supaya hilang pecahan, ini dikali 2 enggak? Dikali 2 ini 6, 2 kali 3 6, enak. 2 kali 3 6, 2 kali setengah 1, tinggal X min 2 pangkat 2. Jelas sampai sini? Halo? Nah, kemudian Jelas, ini Pak. gimana? Rahayu, ngerti nggak? Lanjut Pak, lanjut. Lanjut. Berapa X min 2 kuadrat? X min 2 kuadrat adalah 6. Berarti X min 2 berapa? Kita nggak usah pakai 3. akar 6 positif aja. Ya nak, akar 6 kan? Akar 6, ya akar 6 nggak bisa kan? Maka X berapa? X adalah 6 plus 2. akar 6 tambah 2, betul nggak? 2. Nah, ini adalah harga batasnya, ya. Harga batasnya dari akar 6, maksudnya Y-nya nih, dari sini. Dari sini, ini batasnya. Dari sini adalah akar 6 tambah 2 sampai Y sama dengan 3. Sorry ya, batasnya dari sini ini dibatasi sebentar. Ini X ya. Sorry, ini X, bukan salah. X-nya dari mana sampai mana? Dari 0 ya. Salah tadi. Jadi ini adalah misalnya kalau terhadap sumbu X berarti batasnya dari X berapa sampai X berapa. Di sini dari sumbu Y ini adalah X sama dengan 0 enggak? Dari sumbu Y ya, dari sumbu Y X sama dengan 0 kan? Sampai Ya, Pak. nah, sampai ini dari ini sampai di kurva ini ya. Nah, juga deh. Ini diputar dari bawah kan dari 0. Ini dari 0 sampai kurva ini. Kurva ini yang tadi ini, akar 6 tambah 2. Akar 6 tambah 2. Jadi batasnya X sama dengan 0 yang ini. X sama dengan 0 dan X sama dengan akar 6 tambah 2. Jadi ini diputar terhadap sumbu X, batasnya dari 0 sampai dengan akar 6 tambah 2. Oke. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat dx. Ingat, Y1 ini adalah ya. Y1-nya tadi adalah Y sama dengan 3, benar? Y1 adalah sama dengan 3, Y2-nya adalah parabola. Ya. Gitu. Maka di sini menjadi rumusnya Pi integral 0 akar 6 tambah 2, Y1-nya adalah apa tadi? Y1-nya digambar, Y1-nya sama dengan 3. 3. Berarti 3 pangkat 2 dikurang apa? Y2-nya adalah parabola. Parabolanya berapa tadi? Halo? 1/2. Setengah 1/2 kali X ini. min 2. Setengah kali X kurang 2 pangkat 2 ya. Setengah kali X2 kurang 2 pangkat 2 dikurung pangkat 2. Jadi rumusnya. Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat kurung siku tutup dx. Sehingga hasilnya ini Pi integral 0 sampai akar 6 tambah 2 kali 3 kuadrat adalah 9. 9. Setengah kuadrat adalah 1/4. Itu enggak? Hati-hati loh. Setengah pangkat 2 atau bikin dulu. Setengah pangkat 2 kali X kurung 2. 2 di pangkat 2 lagi. Ya.
Ingat enggak? A pangkat 2 di pangkat 3 jadi A pangkat 6 enggak? Ini dikali. Berarti ini 2 kali 2 berapa? 4. 4. Kurung dx. Sehingga ini hasilnya pi integral 0 sampai akar 6 tambah 2. Ini adalah 9 dikurang setengah pangkat 2 adalah 1/4 kali x min 2 pangkat 4 dx. Nah ini bisa hitung kan? Ya, bisa hitung nggak habis ini? Seterusnya. Halo? Seperti yang saya pernah kirim ke Anda tuh bahannya. Ya, aku khawatir waktunya nggak cukup nih, tinggal 10 menit lagi. Ya. Oke. Nah, sekarang 3B-nya, ini yang gambarnya agak sulit ya. Tetapi mungkin hitungan di angka Anda nggak sejelek ini ya. Ini kebetulan di karang-karang akibatnya soalnya nggak bagus. Ya. Yang 3B sekarang. 3B ada garis Y senang 4. Nah, hati-hati. Soalnya lebih ini. Ini 3B. Kita gambarkan seperti tadi juga, tetapi hati-hati ini terhadap Y sama dengan 4. Jadi ini gambarnya agak ke bawah sedikit. Terus ini sumbu X-nya misalnya. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Jadi gambar aslinya apa tadi? Gambar aslinya tadi 3. enggak, gambarnya seperti yang tadi ini. Gambar aslinya ini tadi. Kita gambarkan dulu gambar aslinya ini waktunya cukup, khawatirnya Anda yang penting cara gambarnya gimana itu ya. Kok hilang tadi ya. Oke. Tadi apa gambarnya ini aslinya Y sama dengan 2 tadi kan? Ingat enggak tadi? Ini siapa? 1, 2, 3, 4. Dia di pusat puncaknya ini P-nya di sini. Berapa sini? 2,0 ya enggak? Ini 1, 2, 3, 4 betul kan? Terus digambarkan yang tadi kan ini aslinya nih parabolanya kan gini. Ini. Kemudian ini terhadap Y sama dengan 3. Tetap Y sama dengan 3 sini kan. Jadi kita teruskan. Ini naik sampai sini. Nah ini yang kalau kita teruskan sini. Inilah yang nilai tadi apa. Akar 6 tambah 2 itu ini. Ini titik sini. Ya. Nah ini yang diputar terhadap sekarang Y sama dengan 4. Hati-hati nih. Sumbunya ini. Sumbunya adalah Y sama dengan 4. Diputar sini. Jadi bidang ini diputar terhadap ini. Jadi bayangannya di sini kan. Di atas. Untable gitu. Aduh. Internet ini jelek sekali nih. 5, 6, 7, 8. Jadi bayangannya di sini nih. Ini bayangannya di sini naik ke atas. Jadi ini yang putar ya, diputar tapi terhadap Y sama dengan 4. Tadi di sumbu X ya. Y sama dengan 0 ini, sumbu X. Ini terhadap Y sama 4. Ya. Nah, ini kita gambarkan grafiknya tadi sama. Yang 2 tadi bayangannya. Sini titiknya tengah tadi gambarkan parabolanya. Di 8 sorry. Gambarnya tadi bayangannya ini kan. Ini putar sampai sini. Tapi terus sampai sini kan. Nah, gitu. Ya, ini bayangannya. Di bayangannya itu sampai di sini. Ya. Ini dia nih. Nah, ini sehingga ini diputar jadi kayak lingkaran jadi ya. Ini lingkaran, ini juga diputar dari sini ke sini. Kayak lingkaran juga.
diputar, itu putus. Jadi luas yang diasir adalah ini. Ya, ini yang diasir ini tadi. Mana? Ini. Ini bayangannya ini. Mungkin kasih warna ini. Jelas nggak kasih warna gini? Halo? Nah, di sini akan terjadi, Jelas, Pak. ya, akan terjadi, ada yang kurang tadi. Ini. Nah, ini ada lingkarannya. Dalamnya ada lingkaran juga ya. Nah, ini ada warnanya. Ini ada warna nih. Dalamnya ada. Nah, ini bolong nih. Berarti lingkaran kecilnya ada lingkaran kecilnya yang bolong nih. Paham maksudnya? Oh, silindernya ya. Pas sampai sini nih. Berarti ini bolong nih, ya, bolong. Jadi sama cara carinya, ini adalah Y1-nya. Kalau di sini kita ambil ini adalah Y1-nya. Hati-hati, ini rumusnya nanti ini diputar terhadap sumbu apa? Y sama dengan 4. Hati-hati, Y sama dengan 4 yang diputar ya. Y sama dengan 4 ini. Yang putus nih. Sehingga luasnya adalah apa? Volumenya adalah Pi integral, batasnya tetap 0 sampai akar 6 tambah 2. Ya, dari sini dari 0 ini sampai 6 akar 2. 0 sampai akar 2. Terus ini tetap Y1 kuadrat dikurang Y2 kuadrat dx. Sehingga volumenya itu adalah Pi integral 0 akar 6 tambah 2. Nah, hati-hati, ini Y1 kurang 0 kalau puncaknya. Jadi rumus ini menjadi karena ini 3, ini tadi apa? Y sama dengan 3 tadi kan? Y sama dengan 3 sini. Ini 3 ya. Bukan Y sama dengan 5 sini ya. Yang dasar sini tadi Y sama dengan 3 ini. Y sama dengan 3 dikurangi parabola, tapi hati-hati, ini sumbunya beda. Kalau rumus ini kurang 0, berarti tidak pas rumus ini. Kita ubah dulu ya. Harusnya tidak boleh ini. Hapus ini. Jadi rumusnya jadi apa? Jadi rumusnya adalah, oh ya, ini 0 sampai ini benar. Ini tadi Y sama dengan 4, ya kan? Berarti ini Y sama dengan 3 dikurang parabola. Y adalah setengah X kurang 2 pangkat 2. Jadi berarti di sini volumenya adalah Pi integral 0 sampai akar 6 tambah 2 sama. Di sini jadi Y1-nya dikurang 4. Hati-hati. Kurung pangkat 2 dikurang Y2 dikurang 4 kurung pangkat 2. Kurung kali dx. Kalau sumbu X, sumbu ini tadi sumbu X kan Y sama 0. Maka Y kurang 0, Y1 kurang 0 kan Y1 kuadrat. Itu enggak rumusnya tadi nih. Yang ini. Halo? Iya, Pak. Iya, tadi Y1. Yang rumus tadi ini mengapa ini rumusnya Y1 kuadrat? Ya, Y1 kuadrat. Dikurang gitu ya, Y1 kuadrat. Ini Y1 kurang 0. Kurung kuadrat. Ya, ini awal asalnya ini Y1 kurang 0 pangkat 2. Ini asalnya Y2 kurang 0 pangkat 2. 0 ini diganti dengan sumbu putarnya. Sumbu putarnya kan Y sama dengan 4, maka sini menjadi Y1 kurang 4 kurung kuadrat tambah Y2. Sehingga ini menjadi 0, volume adalah Pi integral akar 6 tambah 2 dikali Y1-nya berapa tadi? 3 ya. Dikurang 4. Y1-nya kan 3 nih. Ini Y1-nya
Y2-nya nih. Pangkat 2 dikurang setengah X kurang 2 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2. Kurung siku kali dek. Ini hasilnya min 1 di pangkat 2 ya. Sudah jelas sampai sini? Halo? Tinggal menyelesaikannya. Yang penting nih gambarnya gimana? Halo, jelas belum? Halo? Kok diam aja? Pak, itu kok Jelas, Pak. diputarnya dia ikut terbalik Oh, juga diputarnya ini lingkaran sini kecilnya. di sumbu Y/4 kan permintaannya kan di soal tadi. Nih, Ya, yang B diputarnya di yang sumbu B-nya. Y sama dengan 4, Pak. Iya. Nah, sumbu X ini yang Y sama dengan 0. Ini X sama dengan 4, beda ya. 0 sama 4 kan beda ya. Jadi gambarnya itu jadi ini. Nah, ini cari hitungnya nih. Ini untuk selanjutnya Anda bisa selesaikan kan? 3 kurang 4 dalam min 1 di pangkat 2 1. Udah ini setengah pangkat 2 seperempat. Ini begitu ya. Ini seperempat. Ini menjadi X2 pangkat 4. Oh, sorry. Ini pakai rumus dari apa? A kurang B pangkat 2 ya. Salah. A kurang B pangkat 2. Hati-hati, ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. Sehingga ada rumus ini. A kurang B pangkat 2. Apa rumusnya? A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. A tambah B, A kurang B. Segitiga Pascal ya, 1 2 1. Sudah jelas? Halo? Jelas enggak? Nah, ya. Ada yang mau tanya? Ini cara pemecahannya ya, tapi untuk penyelesaian detailnya saya sudah beri kepada Anda contohnya. Coba Anda selesaikan yang ini. Oke? Kita Oke, absen Pak. dulu ya. Kita belum absen. Ya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Kalau ada pertanyaan kita absen ya. Oke, ini kita save dulu. Kalau enggak ada, mana tadi? Nah, ini kita masuk menu ke hadir attendant. Masuk aja ya. Empty attendant. Oke, kita absen ya. Salma Sasabila ada di sini. Taruli Simangonsong ada. Cecep Denis Wahyudin ada. Utari ada. Tadi kan saya panggil ya. Taufik Nugraha Saputra. Hadir, Pak. Nah, Ranti Hadir, Suci Wulandari. Baik. Hadir, Pak. Fakri Fauzi. Hadir, Pak. Kevin Novaldi. Hadir, Pak. Anissa Marwa Fauziza. Ada? Anissa? Saudari Anissa? Nggak ada. Yulianto Oktaviana. Ini tadi ada saya lihat. Yurisal Hadir, Pak. Firmansyah Putra Pradana. Ada? Yurisal? Nggak ada. Yusman Fitrianto? Ada, Pak. Ada. Hadir, Pak. Baik. Habib Jupri. Hadir, Ada? Pak. Baik. Hadir, Pak. Budi Untoro. Ada? Yuliana Wijayanti. Hadir, Pak. Baik. Tito. Hadir, Pak. Ya, Hadir, Pak. Hadir. hadir. Hanif Abdul Qadir. Hanif. Nggak ada. Rahayu Cahya Puspita Ningrum. Hadir, Pak. Baik. Azara Salma Kamila. Hadir, Pak. Nah, mantap. Zevani Vigilia Poli.
Hadir, Pak. Baik. Marjalika Naufal Ramadhani. Baik. Andrif Hadir, Prastio. Pak. Ya. Freddy Darmawan. Tadi saya panggil tadi ya. Hadir, Pak. Ya. Alif Jaki Tiana. Hadir Pak. Muhammad Rikaf Akbar. Pak. Baik. Herwan Fitrawan. Dimas Hadir, Darul Pak. Muhammad Hadir Pak. Ya. Sandi Pradana terakhir. Hadir, Pak. Baik, ini udah terakhir saya isi itunya. Materinya tadi kita bahas tentang apa? Integral tak tentu ya. Integral. Integral tak tentu. Terus apa lagi? Luas daerah antara dua kurva berpotongan. Oke, terus volume benda putar ya. Volume benda putar. Nah, udah selesai. Dipelajari ya. Halo? Iya, Pak. Baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Lengkapnya kan sudah kasih Anda itu menjelaskan bagaimana menggambarkannya supaya bisa menghitung. Oke. Oke, sampai jumpa di waktu tertentu nanti apa minggu depan ada saya tambah tadi ya. Baik. Siap. Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Pak. Terima kasih Terima kasih, banyak, Pak. Terima kasih. Banyak, Pak. Baik. Tambah. Salam sehat selalu. Terima kasih banyak, Pak. Iya. Stop recording. Yuk.